Amanda untuk BAP ya, untuk mengenai laporan kita yang tanggal 16 Maret mengenai melaporkan Mario melalui kuasa hukumnya sekaligus juga dengan AGH dengan kuasa hukumnya. Laporan kita pada saat ini dimulai memang dari pasal 310 311 mengenai pencemaran nama baik ya, gitu ininya dari kita, dan kemungkinan dari hasil pemeriksaan BAP ini ya kita berharap dapat ada jalan keluarnya untuk Amanda supaya mereka menyadari kekeliruan mereka yang melalui media-media yang pada saat dulu itu sudah terlalu di blow up. Jadi kita melampirkan bukti-bukti kita yang mungkin nanti kita sampaikan juga melalui teman-teman. Ada bukti di media yang kita inikan dari juga penasihat hukum dari AGH juga ada di IG-nya, juga ada juga melalui di TV One ya, kemudian juga ada beberapa media lah, baik media elektronik, media elektronik cetak, semuanya sudah kita kumpulkan dokumen-dokumen itu sebagai pembuktian kita. Jadi pintu masuknya sebenarnya di sini Mbak, jangan menjadi suatu salah persepsi. Ini kan dari dalam rangka penyidikan. Kalau lagi penyidikan pada saat itu, nih sekarang kan sudah selesai Mbak penyidikannya. Lagi pada saat penyidikan itu seharusnya kuasa hukum itu tuh pasif. Dia lebih banyak mengambil uji materi mengenai bukti-bukti apakah yang dibuat di dalam BAP oleh kliennya itu ada dasar hukumnya kan gitu. Jadi bukannya memblow up melalui ke media-media menyudutkan yang Amanda sebagai pembisik, dan di situ pintu masuknya kita. Jadi dia mencemarkan nama baik ini melalui menggunakan media, bukan media yang menulis, tapi media kan menulis berdasarkan fakta dari keterangan-keterangan yang diberikan melalui pers. Kita udah baca detail semua berita-berita yang mereka waktu itu siarkan. Kita merasa juga kita masuk kena pasal pencemaran nama baik karena tidak ada korelasinya, selalu di blow up. Yang rating mulai dari tanggal sekitar 25 sampai tanggal kemarin ya, sampai minggu lalu ya, setelah kita LP di tanggal 16 Maret itu kan mulai mereda gitu istilahnya. Jadi tidak ada lagi cuitan-cuitan yang menyudutkan dari Amanda sebagai pembisik. Ya kan waktu itu kita udah ketahui bahwa di pasal 55 juga ayat 1 itu menyatakan sebagai seorang provokator itu ada kriterianya, ada unsur yang harus dipenuhi. Tidak boleh menuduh seseorang itu semena-menanya. Itu makanya laporan kita dengan bukti-bukti itu sudah diperiksa. Kemarin Jumat kemarin kita kuasa hukum sudah memberikan keterangan juga kepada penyidik. Sekarang Amanda BAP mengenai semua kronologis kejadian mulai dari tanggal 24 ya, mulai diisukan saat itu sebagai pembisik dari melalui Polres Selatan. Sampailah bergulir di 2 Maret ya kita BAP ya. Nah, kok BAP memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, sampai kemudian bergulir dengan media-media itu mungkin awalnya yang kita jelaskan. Jadi mungkin teman-teman nanti kita akan berikan kok apa sih kira-kira bukti yang kita punya ya, yang kita pasalkan dan apa kerugian moral dan material itu yang kita berikan di Polda ini. Tadi kerugian moralnya adalah Amanda di kuliah juga sempat dipertanyakan, dapat pemanggilan, kemudian juga terpaksa menutup IG-nya semuanya ke publik sebagai ada side jobnya. Amanda kan ada sebagai influencer, itu sangat terganggu sehingga menutup karena dari pertama tuh cercaan itu malah terbalik, miskom, banyak miskom semua. Dan kemudian Amanda merasa tertekan karena merasa kok tertuduh dan kenapa kok MDS melakukan itu seperti itu kepada dia. Tapi saya berpikir gak usah khawatir, kan kita udah tahu hasil penyidikan MDS ini dengan AGH ini kan banyak bohongnya, udah dibilangin dari keterangan dari Polsek aja udah beda, Polres beda, ini beda. Kan teman-teman juga udah lihat hasil rekonstruksi, bilang tidak ada di TKP padahal ada, bilang ada ini begini gitu. Jadi dalam hal itu kita juga berpikir ya pasti tega-tega aja dia melibatkan Amanda, memasukkan ke dalam BAP-nya dalam semuanya itu. Untuk itulah diperlukan untuk rehabilitasi nama baik Amanda, lebih bagus adalah dilaporkan karena secara kampus juga sudah menyetron dan lingkungan rumah ya, rumah tinggal itu sudah juga mempertanyakan ini kenapa begini. Jadi kan seolah-olah persepsi dari publik itu lingkungan baik kampus memang sebagai pembisik terlibat pemicu tadi itu ya, makanya kita perlu luruskan melalui jalur hukum dan media nih. Amanda diperiksa sekarang itu intinya. Kalau
material ya. Tentunya dengan ditutupnya IG-nya Amanda sebagai influencer kan sedikit-sedikit kan juga tidak bisa lagi ini ya sebagai ini ya pendapatannya ya ada juga, dan yang lain juga ada lah. Amanda juga ada sebagai side jobnya, itu semua tertutup sekarang. Kemudian Moro dan Materu udah kita sampaikan semua. Amanda sekarang secara lisan langsung menyampaikan. Itu mungkin teman-teman.